istri, apalagi yang kita cintai adalah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Subhanallah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau ya Muhammad diciptakan sedikit pun tidak ada kekurangannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajil zalimin bi zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajil kami ucapkan kepada pembina Majelis Ta'lim Al-Hafani, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Al-Fani Irwan Syah, yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Selanjutnya yaitu ceramah agama, dan insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Ziyad. Dimohon kepada seluruh jamaah untuk tertib dan khusyuk, ya. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Kiai Haji Ahmad Ziyad. Fa'alaihi falyatafaddal masykuran. Sallallahu ala Muhammad wa salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk pakai daun salam, makannya di pengajian. Kalau yang lagi duduk mau menjawab salam, insya Allah kita yang hadir diberikan keberkahan. Amin. Dalam seminggu ada 7 hari, tidak semulia hari Jumat. Begitu banyak nabi di antara nabi, tapi tidak semulia Nabi Muhammad. Paling enak makan roti gambang. Ini tausiahnya pantun aja dah ya. Ya. Paling enak makan roti gambang, rasanya nikmat, tidak pernah bosan. Jangan suka ragu dan jangan suka bimbang, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang penghabisan. Makan kurma di dalam taman, makan roti terasa manisan. Ustadz Haji Hafani memang wajahnya tampan. Dari depan kiri kanan mirip Sahruka. Maisaro mana nih Maisaro? Oh ada.
Subhanallah ya. Pokoknya Ustaz Hafani kalau dipantunin insya Allah sembuh baik. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis Maulidir Rasul, Majelis Taklim dan Zikir Al-Hafani yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus guru kita bersama yang tidak henti-hentinya panas tidak kenal panas, hujan tidak kenal hujan, letih sekalipun mereka dalam keadaan kurang sehat, selalu memberikan upaya bimbingan kepada kita. Al-Mukarram Al-Ustaz Hafani Irwansah, doakan beliau mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah dibanyakin kontrakannya. Amin. Amin ya Rabbal. Dan juga yang mulia selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hafani yang mulia Bapak Matsani, Bapak Haji Sofyan, Bapak Abdul Latif, 3 serangkai ini teman beliau, benar ya. Dan juga panitia pelaksana Bapak Ustadz siapa? Nasruddin. Amin ya Rabbal. Bapak Haji Rojali, Bapak Kosasi, dan segenap Bapak Ibu lainnya yang cukup banyak hadir. Kurang lebih malam hari ini yang hadir 2000 orang. Amin. Amin ya Rabbal. Malam hari ini kenangan buat diri kita, sekalipun menurut jadwal ini yang ketiga kalinya saya maulid di sini. Maulid pertama amplopnya tipis. Yang kedua agak sedikit tebel. Yang ketiga tebelan lagi. Apalagi ntar yang keempat, alhamdulillah gratis. Subhanallah. Tapi ini merupakan salah satu hal yang patut kita telaah, yang patut kita cermati. Tidak ada lain rasa syukur kita ketika Rasulullah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan ke dunia ini melalui perut seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Ya Allah, orang yang paling berjasa hidup kita adalah istri, benar. Orang yang paling hebat di dalam hidup kita ini adalah seorang ibu. Sampai-sampai seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kalau harus aku berbakti kepada manusia di dunia ini, pertama kali siapa ya Rasulullah? Nabi jawab, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Ibunya 3, bapaknya 1. Setuju nggak? Pak RT mana Pak RT? Depan. Depan. Samping. Kalau ibunya 3, bapaknya 1, setuju nggak? Setuju. Setuju aja.
Disebut 3 kali karena memang pengorbanan seorang ibu luar biasa. Sehebat apapun seorang suami, kalau nggak dibantu ibunya, kalau nggak dibantu istrinya, tidak ada apa-apanya hidup kita, Pak. Makanya permasalahan konteks kita memperingati Maulid hari ini, sekalipun akhir daripada masa pandemi, 2 tahun kita tidak memperingati Maulid, Pak. Benar, Pak? Betul. Tapi alhamdulillah ini baru mulai nih di mana-mana masjid, majelis taklim, semuanya bikin Maulid. Dasarnya apa kita memperingati Maulid? Karena memang urusan CINTA. Urusan apa? Bu, ibu cinta nggak sama suami? Pak, ini bapak kagak punya bini. Ngapa pada ngomong aja begitu? Bapak cinta nggak sama istri, Pak? Istri cinta sama suami, suami cinta sama istri, pas tuh. Boleh kita cinta istri, boleh kita cinta suami, tapi jangan sampai kalah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna kadar keimanan seseorang, melainkan baginda Rasul lebih dicintai daripada dia mencintai lainnya. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Paham gak, Pak? Paham. Paham. Ini pada melongo aja. Jangan. Panik. Kenapa nih? Emang kalau orang sini begini aja. Kalau begini mau dilanjut. Saya mau ke sini. Bukan titik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Kalau suami punya istri, sekalipun istri bapak pesek, kalau urusan cinta, bapak bilang bagaimana? Cantik. Istri punya suami, sekalipun suaminya pendek hitam, jelek, ya. Tapi karena bapak cinta, subhanallah, ngomongnya bukan apa-apa. Biar kata papa pendek, jelek, pesek, tapi bagi mama, bapak merupakan Arjuna bagi mama. Subhanallah. Sama, bapak juga begitu punya istri. Kalau Siti Aisyah kan memang putih kemerah-merahan, kalau bini kita kan coklat ke hitam-hitaman. Ya, Pak. Tapi bapak bilang, wahai mama, tidak ada lagi di kampung ini yang lebih cantik kecuali mama, bagaikan Sri Kandi dalam kehidupan rumah tangga. Subhanallah. Ini kalau kita meloyalitaskan rasa cinta kita kepada suami, cinta kepada istri, apalagi yang kita cintai adalah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Subhanallah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Engkau ya Muhammad diciptakan sedikit pun tidak ada kekurangannya. Nabi ganteng, Bu. Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf gantengan mana? Kalau orang sini tuh 7 bulanin, 4 bulanin, bacanya surat apa? Yusuf. Kalau saya tanya, ibu kenapa sih baca surat Yusuf? Dia bilang, supaya anak saya ganteng mirip Nabi Yusuf. Lah saya lihat dulu bapaknya gimana. Ya, lihat dulu bapaknya gimana. Bapak nyipang. Bu, jawabannya bukan itu, bukan anak saya ganteng mirip Nabi Yusuf. Kalau ibu anaknya pengen ganteng, bacanya surat Muhammad. Kenapa jawabannya begitu? Tujuannya apa? Supaya nilai keimanan anak saya mirip Nabi Yusuf. Begitu jawabannya. Paham, Bu? Di sini kan ada yang 4 bulanin, ada 7 bulanin. Yang benar yang mana tuh? 4 bulan. Hah? 4 bulan. Emang hadisnya ada yang 4 bulanin, arba'una yauman nutfah,
arba'una yauman alaqo, arba'una yauman mudgo, 40 hari berupa segumpal air mani, segumpal darah, segumpal daging, 4 bulan udah berbentuk. Ada yang 4 bulanin, ada 7 bulanin, dua-duanya bener. Yang kagak bener, yang kagak pernah di bulan-bulanin. Ini yang di depan di bulan-bulanin gitu. Tiap hari. Ini kan udah diakikahin belum? Iya. Pak. Ini karena udah 3 kali jadi ngomongnya begini aja deh ya. Bu, karena permasalahan cinta kepada Rasul subhanallah, bagaimana kita gak? Bu, saya tanya, kita peringatin Maulid tiap tahun bosen nggak? Nggak ada bosennya, pada rawi yang kita baca itu mulu. Ya, rawi Adam, Sarofal Anam, rawi Diba, rawi lain-lainnya. Bacaannya itu juga kita baca. Tapi kenapa kita nggak ada bosennya? Karena memang Rasulullah bagaikan mutiara yang harganya mahal. Nabi ganteng, kulitnya putih kemerah-merahan. Karena saking gantengnya baginda Rasul, kalau minum dari lehernya aja kelihatan air. Saking cakepnya nih Nabi. Nabi duduk dari sebelah orang, sebelah Nabi orangnya jelek. Karena Nabi ganteng, yang sebelahnya jadi cakep. Pak, Rasulullah ganteng Pak. Di sebelah Nabi ada orang jelek. Yang jelek bisa jadi cakep. Kesawaban. Kesawaban. Rasulullah ganteng, cakep. Di sebelah Nabi ada orang jelek. Yang jelek bisa ikut cakep. Bayangin Pak. Lah kalau orang sini ganteng, sebelahnya jelek, kan mungkin jelek. Betul nggak Pak? Iya, bagaimana kagak enak kita memperingati Maulid kepada Rasulullah. Ya, udah jangan pikirin pandemi lagi lah, mudah-mudahan pandemi pergi Pak. Ya. Ini kan sekarang nih usaha apa nih, kulkasnya darah-darah penuh nih Pak. Ya Pak ya. Ini kan permasalahannya. Nabi kalau jalan Pak, ini hebatnya Nabi. Nabi kalau jalan nggak ada bayangannya. Nabi jalan sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, saya ada bayangannya, kamu nggak ada bayangan." Jalan kepada Mus'ab bin Umair, seorang jenderal berbintang 4. Kata Mus'ab bin Umair, "Saya ada bayangannya Rasulullah, kamu tidak ada bayangannya." Kalau manusia jalan kagak ada bayangannya, berarti ini orang bukan sembarangan orang. Mas Sani kalau jalan ada bayangannya nggak? Pasti dari ujung sana sampai ujung sini, kalau jalan orang sini pasti ada bayangannya. Kalau ada bayangannya manusia biasa. Tuh, lam yahtalim qatu mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah kagak pernah ngimpi jima selama-lamanya. Nabi Muhammad nggak pernah nguap sepanjang masa. Nabi Muhammad nggak pernah nguap, nggak pernah. Yang nguap kita ngaji, nggak usah ada apa nih, orang yang belum datang nguap udah 5 kali. Betul Pak? Betul. Yang bukan nguap siapa Pak? Ipang. Pak, subhanallah, Rasulullah dilihat dari depan ke belakang, dilihat dari belakang ke depan. Nabi Muhammad nggak ada bayangannya. Indal wilayati sibjasasani, ketika Rasulullah dilahirkan sudah dalam keadaan dihitam menggunakan sifat mata. Nggak ada Pak orang kayak gini. Pak, Nabi Muhammad lahir udah dalam keadaan dihitam menggunakan sifat mata. Dari segi apa semuanya Pak? Semuanya baginda Rasul. Melupakan salah satu contoh, makanya kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang jadi pedagang bisa contoh Nabi Muhammad. Yang jadi pemimpin bisa contoh Nabi Muhammad. Yang jadi pejabat bisa contoh Nabi Muhammad. Yang jadi pimpinan rumah tangga bisa jadi contoh Rasulullah. Nabi Muhammad hidupnya jujur, tidak pernah berbohong. Ketika dagang, bawa dagangan Siti Khadijah.
Kata Siti Khadijah, ya Muhammad, jual baju ini dengan harga 20 real. Ada yang mau beli 30 real, 40 real, tidak dijual oleh Nabi. Kenapa? Saking jujurnya Nabi. Pak, Nabi dipesan sama Siti Khadijah, ya Muhammad, kalau ada yang mau beli baju ini dengan 20 real saja. Kalau ada yang mau beli 20 real, jual 20 real. Ada yang mau beli 30 real, 40 real, tidak dijual oleh Nabi. Kalau Bapak jual baju harganya 200 ribu, ada yang beli 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, Bapak kagak jual. Bini Bapak bilang apa? Lebih ini gini. Ini namanya siapa nih? Ipang. Mat, bini lu ada nggak? Pak, nanya Pak, Bapak pernah nggak bohongin istri? Bu, Ibu pernah nggak bohongin suami? Ada yang pernah bohong, ada yang sering bohong, ada yang tukang bohong. Tuh, yang namanya bohong juga ada tukangnya, bukan tukang mangga aja, bohong juga ada tukangnya. Makanya Nabi diberikan gelar alami karena kejujuran. Hidup berumah tangga itu akan nikmat kalau dibawa jujur. Kenapa Ustaz Hafani awet muda? Karena orangnya senang aja Pak. Saya masih kecil dia udah ada. Benar Pak. Saya ketemunya kan di daerah Kemanggaran. Saya lagi MC, dia baca Quran. Ya Allah, subhanallah. Dia kalau mau tidur sama Siti Maisaro ya. Ustaz Hafani kalau mau tidur bukannya sekedar baca doa, Bismika Allahumma ayo bismika kamu, dia nyanyinya begini, malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Itu kata Ustaz Hafani. Maisaro juga ngomongin, aku pun begitu. Subhanallah, bagaimana kata nikmat kehidupan rumah tangga. Makanya kalau jadi kehidupan rumah tangga jangan dibawa sesak, jangan dibawa tegang Pak. Pak, hidup rumah tangga dibawa nyantai aja. Coba Nabi pulang dakwah. Aisyah itu awet muda, rahasianya apa Bu? Karena ketika Nabi pulang dakwah, Nabi keringet Nabi dipeperin oleh Aisyah, di mukanya dipeperin muka. Makanya Aisyah sejak nikah sama Nabi 12 tahun sampai akhir hayatnya 12 tahun dilihatnya awet muda gara-gara keringet Rasulullah. Tuh keringet Nabi bisa membuat istrinya jadi awet muda. Coba keringat Bapak amis. Ya Allah Pak. Tuh ketawa. Dibayangin. Subhanallah. Keringat Nabi bau apa? Bau wangi. Lihat ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia tidur di Jabal Sur. Ketika itu Rasulullah di pangkuan sahabat Rasulullah bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu yang namanya Jabal Sur itu banyak kalajengkingnya, banyak ularnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digigit Pak. Digigit pahanya, digigit kakinya dengan kalajengking dan ular. Karena cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia sedikit pun tidak merubah keadaan duduknya. Bayangin Pak. Sayyidina Abu Bakar saking cintanya sama Nabi lagi lelah capek tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kakinya diinjak, kakinya digigit oleh kalajengking, digigit oleh ular, sedikit pun tidak bergeser. Coba Pak kita, ya Pak, Mas Sani ngantuk tidur di pangkuan kita. Pangkuan kita digigit sama ular, kira-kira bagaimana Pak? Kejingkrak. Ya Allah. Kenapa begitu? Karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Rasulullah memiliki akhlak yang disebut siddiq, jujur. Ya, benar Pak. Nabi memiliki kejujuran.
Makanya saya pernah ingin saya sampaikan. Saya dapat ilmu jujur dari mana? Dari tukang kerupuk yang matanya buta. Bu, pernah lihat nggak tukang kerupuk yang matanya buta? Pakai kacamata, pakai tongkat, jalan begini. Ya, suatu ketika dia mampir ke suatu musola sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai, saya deketin, saya tanya, Bapak jual kerupuk ya Pak? Saya nanya begitu. Apa dia jawab? Ya iya, emang Bapak kagak ngeliat. Jadi yang buta siapa? Saya nanya, Bapak jual kerupuk? Ya iya, emang Bapak kagak ngeliat. Saya dikata gitu, saya malu jadinya. Saya nanya lagi, kalau Bapak jual kerupuk Pak, saya pengen tanya satunya berapa? Dia bilang satunya 2.500. Baik Pak, saya beli 2, uang saya 50.000. Kalau satunya 2.500, saya beli 2, uang saya 50.000. Kembalinya berapa? Kembalinya 45.000. Kalau orang Betawi bilang dirogoh kantongnya dikeluarin, dikasih saya kembalinya. Saya hitung benar 45.000. Saya bilang ini Pak, kembali pas lah 45.000. Ya iya, masa saya bohongin Bapak. Ya Allah, ini buta jujur Pak. Tapi saya penasaran, masih penasaran. Saya uji lagi, beli lagi 2, uang saya 20.000. Kembalinya pas lagi 15.000. Gara-gara dia jujur, uang saya 50.000 habis buat kerupuk aja. Allah, yang kita telah ini adalah manusia yang luar biasa. Kenapa begitu? Tidak ada bosannya. Jikalau kita mau memperingati Maulid malam hari ini, dari malam hari ini kata Ustaz Hafani sampai jam 2 malam kagak bakal selesai membicarakan tentang akhlak Rasul. Dalam satu kaidah agama menyatakan, jikalau seluruh air laut ini kita jadikan tintanya, jikalau seluruh daun-daun pohon yang di dunia ini kita jadikan kertasnya untuk menulis tentang pribadi Rasulullah, udah habis airnya, udah habis kertasnya, ditambah lagi, itu belum selesai untuk mengkaji siapa sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini kita maulid sampai jam berapa Bu? Hah? Sampai jam 2. Bapak setuju sampai jam 2 Pak? Ini kayaknya yang malu bapak-bapak sekarang ya. Pak, Rasulullah sama istrinya kan selalu manja. Makanya manggilnya ya Humairah, ya Suwaidah tuh. Bapak pernah nggak manggil istri gitu? Hah? Pernah. Ketika Nabi pulang dakwah, Nabi dalam keadaan haus. Dia bilang sama Aisyah, kakanda dalam keadaan letih capek. Dakwah begitu capek, tolong bikinin satu cangkir teh dengan gula yang manis. Karena Aisyah disuruh sama suaminya, lanjut langsung pergi buru-buru ke dapur, ambil cangkir, tuangin teh panas, diaduk, cuman salah ngaduk, bukan pakai gula, ngaduknya pakai garam. Pakai garam diaduk, ketika diaduk pakai garam dipersembahkan kepada Rasulullah. Ya Muhammad suamiku, saya cinta kepada engkau, saya takzim kepada engkau, saya hormat kepada engkau. Tapi nikmat malam hari ini saya sudah buatkan satu cangkir air teh panas dengan gula yang begitu nikmat. Mudah-mudahan bisa menghilangkan dahaga, menghilangkan haus, menghilangkan kelelahan. Nabi minum. Ketika Nabi minum rasanya gimana? Asin. Nabi marah nggak? Enggak. Nabi gak marah, Nabi senyum. Nabi senyum Pak, dibikinin teh panas, diaduknya bukan pakai gula, pakai garam, Nabi senyum. Itu Rasulullah, nggak pernah keluar kata-kata. Coba kalau orang kampung rawa dibikinin begini, ngomongnya gimana? Hah? Nyeblak. Mana RT? Nih, RT nongkrong aja. Subhanallah. Teh, aman ya Teh ya. Teh, kalau ada Satpol PP kasih berkat aja ya. Nabi senyum.
senyum ketika dibikinin sate cangkir teh panas dengan garam, padahal itu asin. Tapi hebatnya Rasulullah, dengan senyumnya ini menggairahkan perasaan Aisyah. Kata Nabi, wahai Aisyah, alangkah nikmatnya malam hari ini kita minum sate cangkir berdua. Tuh akal Nabi. Alangkah nikmatnya malam hari ini kita minum satu cangkir berdua. Bukankah setelah rumah tangga kita belum sama sekali minum satu cangkir berdua? Akhirnya minum dia. Silakan kau minum Aisyah, kakanda udah lebih dahulu meminumnya. Ketika Aisyah minum rasanya bagaimana? Asin, asin suami, asin istri. Begitu Pak. Makan suami juga makan istri, benar? Pakai baju suami juga pakai baju istri. Inilah kehidupan rumah tangga yang diatur dalam posisi kehidupan yang dilihat daripada sosok uswatun hasanah baginda Rasul. Nabi pulang dakwah, dimampir tuh, dipanggil oleh saudagar Arab yang sangat kaya raya. Ya Muhammad ta'al, mampir ke rumah saya makan nasi kebuli dengan daging onta. Nabi diundang oleh saudagar Arab yang sangat kaya raya makan nasi kebuli dengan daging onta. Karena Nabi Muhammad diundang, Nabi datang. Ketika disiapkan nasi kebuli dengan daging onta, mau makan, ingat istrinya, kagak jadi Pak. Ya Allah Pak, Nabi Muhammad diundang makan nasi kebuli dengan daging onta, lagi menyuap, gak jadi, ingat istrinya di rumah. Ini kata orang Arab yang saudagar yang sangat kaya raya, ya Muhammad, kul, makan. Persepsi Nabi, pulang dibekelin, pulang dibungkusin. Ya Pak, benar Pak? Ini kayak saya nih, ntar pulang dibungkusin. Mas Sandi, ini cuma ngingetin. Ngingetin. Tuh. Bukan tadi tanya, Pak, Bapak tadi maulid di mana? Di Al-Hapani. Mana berkatnya? Panitia lupa tuh. Kalau lupa yang ditanya siapa? Ya panitia. Ini permasalahan, makanya Nabi ketika diundang pulang, nggak dibungkusin. Sepanjang jalan meneteskan air mata, dia minta maaf sama istrinya. Wahai Aisyah, tadi kakanda diundang oleh saudagar Arab yang sangat kaya raya makan nasi kebuli dengan daging onta, begitu lezat, begitu nikmat, tapi engkau tidak makan bersama aku. Minta maaf Rasul. Ini aja kalau kita amalin, subhanallah. Makanya sunnah kalau makan di mana-mana bungkusin. Buat siapa? Bungkusin buat siapa Pak? Istri. Ini lagi ngangkat ibu-ibu. Ya Pak. Pak, kalau kita pikir-pikir, kehidupan rumah tangga kalau nggak ada istrinya enak nggak Pak? Jangankan di dunia, Nabi Allah Adam adanya di mana? Nabi Allah Adam adanya di mana? Di sorga sendiri, nggak ada istrinya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, sorga begitu hampa, tidak ada kenikmatan kalau tidak ada pasangan hidup. Dia bermohon kepada Allah, diberikan istri. Akhirnya ada Siti Hawa. Di sorga aja nggak ada istri, kita nggak enak, apalagi di dunia. Bener Bu? Bener Bu? Nih, saya tanya, kalau kehidupan rumah tangga yang meninggal dunia duluan suaminya, istrinya mampu nggak mendidik anak? Sekali lagi Bu, kalau yang meninggal dunia suaminya, istrinya mampu nggak membina anak-anaknya? Tapi kalau yang meninggal dunia duluan istrinya, suaminya ngapain? Nah ini Pak RT berani ngomong begitu ya? Pak RT ada bininya nggak? Ada. Subhanallah. Hebat Pak isi Pak. Itu Ramadan yang nyiapin buka puasa siapa? Yang makan sahur siapa? Yang nyiapin makan sahur siapa? Yang mandiin anak siapa? Yang ngambil duit suami siapa? Ini kan permasalahan konteks kehidupan yang sering kita alami. Makanya melalui maulid inilah apa yang kita korbankan, apa yang kita keluarkan, yakin suatu ketika akan dipertontonkan oleh Allah. Man adzama maulidi kuntu lahu sabi'an yaumal qiyamah.
Wa man anfaqa dirhaman faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Siapa yang mau mengagungkan kelahiranku, mau memperingati kelahiranku, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat nanti bersama aku. Dan siapa yang mengeluarkan dana, mengeluarkan rupiahnya demi terselenggaranya peringatan Maulid, dana yang dikeluarkan nanti akan dirubah menjadi gunung yang terbuat dari emas dalam rangka memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Ini Maulid patungan apa duit sendiri? Hah? Lu polos banget lu. Jujur. Ya Pak. Pak, Bapak ngeluarin dana buat Maulid, ikhlas ya Pak? Ikhlas. Bu, Ibu ngeluarin dana, ikhlas ya? Ikhlas. Kalau ikhlas tanda akan kelak menjadi orang-orang yang penghuni surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Nabi menjanjikan kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Nabi udah bilang tuh, setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Sahabat nanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang gak mau dimasukkan ke dalam surga? Padahal surga itu kenikmatan yang luar biasa. Nabi jawab, wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, mau mencintai aku, mau menteladani aku, itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang khianat kepada aku, tidak mau menghargai sunnahku, tidak mau menjadikan uswah kepada aku, itulah orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga. Orang kalau baca rawi aja udah jelas. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Nah, udah tandanya begini. Kalau jawabannya udah lemes, ya Pak, berarti yang ngomong disuruh jangan lama-lama, gitu ya? Ya kan ya Pak? Emang retorika dakwah kan gitu. Kalau orang yang ngomong kagak disambutin, berarti yang ngomong disuruh turun. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Nanti pakai dipancing. Pak, ini kalau ngaji jamaahnya begini nih ya, Pak Ustadz Hapani. Hah? Kalau ngaji jamaahnya begini. Ya Pak, ngaji ya. Ya Pak ya, Pak. Kenapa? Selama pandemi 650 kiai ulama meninggal dunia. Bapak baca nggak sejarahnya? Selama pandemi kemarin 650 kiai, habaib, ustadz banyak yang meninggal. Kita lagi kekurangan ulama. Kita lagi kekurangan ustadz. Lama-lama kiai ustadz pada kagak ada di kampung. Pompong masih ada ustadz Hapani. Ramaikan majelis taklim Al-Hapani. Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahu Sakit-sakit aja dibelain, Pak. Bener Pak? Buat siapa? Buat umat. Ya, ngaji ya bener. Bener. Sifat 20-nya mantepin. Karena kita memperingati Maulid dasarnya iman, Pak. Kalau bukan karena dasarnya iman gak bisa. Lihat sejarah baginda Rasul. Dakwah 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, yang didasari oleh nilai keimanan, iman dan iman. Kalau orang dulu belajarnya sifat wujud, kidam, mukhalafatu, iyamu
liyaqudha irada. Ustaz Matsani masih kecil diayun nama ibunya. Ayunannya dari apa? Dulu, zaman dulu dari apa? Kain. Orang dulu ngayun anaknya, ayunannya dari kain, diikat di tiang pintu, bener? Lah kadang-kadang pintunya keropok, dijatuh aja sendiri. Ya. Tapi yang dibaca oleh ibu kita subhanallah tanpa kita sadari, dipesan tuh sama ibunya, nah nih sifat 20 ibu ajarin tuh. Itulah dalam rangka mengangkat derajat kehidupan manusia. Jangankan kita, Rasulullah ujiannya banyak, dakwah ditimpukin sama batu. Ketika Rasul menyampaikan risalah Allah di Taif. Ya Allah, Pak. Tapi kita menghadiri acara Maulid malam hari ini. Enak apa? Enak. Makanannya banyak, minumannya luar biasa. Kemudian kalau mau pulang, ini makan nasi kebuli ya kita. Hah? Habis ini makan kita. Bu, ibu mau pulang langsung apa mau makan dulu? Iya. Kita kan tanda maulid itu kalau belum makan belum mau pulang. Berkumpulnya manusia, qira'atu ma yatayassara minal Qur'an, dibacakan sebagian dari ayat-ayat Quran, dibacakan sebagian dari riwayat Rasulullah, disiapkan hidangan. Kalau hidangannya kita udah makan, kita mau ngapain? Pulang. Maknanya apa? Kita suatu ketika akan pulang menghadap Allah. Yang kaya pulang nggak? Yang miskin? Yang pintar? RW? RT? Ini RT rumahnya. RT 07 RW 07. Pantesannya dijagain aja rumahnya. Pak, kita bakal pulang. Tapi sebelum pulang kan kita dibutuhkan bekal. Makanya nanti dikasih bekal, dikasih berkat ya Pak. Dikasih berkat itu simbauan man dakhalal qabra bila zadin maka annama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk kubur enggak ada bekalnya, enggak ada masalahnya, sama seperti dia berlayar tidak menggunakan perahu atau kapal. Orang di tengah lautan kagak ada kapalnya, enggak ada perahunya, bagaimana nasib kita? Tenggelam, na'udzubillah min. Makanya melalui maulid ini, ayo Pak, tanamkan nilai kecintaan kepada Rasulullah. Perbanyak nilai iman kepada Allah, karena memang makin lama ujian kita makin banyak. Betul ya Pak? Ujiannya makin banyak. Kalau ujiannya itu banyak, berarti kehidupan kita akan ditantang, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustaz Khairul Ibad yang hadir dalam tengah kita. Terus nih. Lanjut. Itu baru sifat sidik. Apanya Pak? Sidik tadi artinya Pak? Jujur. Ya, dibutuhkan nilai kejujuran kita kepada Allah. Makanya ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani menyatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa khayya at'ama wa khalamakana wa amila ihsana sara sababan li qiraati maulidir rasul ba'athahu Allah fi yaumil qiyamah ma'as siddiqin was suhada'i was salihin wa jannatan na'im. Kata Al-Imam Al-Yafi Al-Yamani, barang siapa orang mau ngumpulin teman-temannya, mau kasih tahu tetangganya, mau ngundang kerabat karibnya dalam rangka maulid Nabi, makanannya disiapin, tempatnya sudah dirapiin, sehingga menjadi sebab dibacakan sebagian riwayat Rasulullah. Orang yang semacam ini, kata Rasulullah, ba'atsahullahu yaumil qiyamah, nanti akan diutus, akan dibangkitkan pada hari kiamat, ma'asidikin wasuhada'i wasolihin, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang siddiqin, bahkan watakunu fi jannatin na'im, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak, di depan kita ada apa tuh Pak? Pisang.
Hah? Ada buah. Kalau bapak enggak ngambil buah itu bisa bapak makan. Tapi beda kalau nanti udah di sorga. Muttaqiina ala furusin batainuha min istabraqin wa jannatayn dan orang-orang yang berkumpul di hamparan dalam rangka Maulid Rasul duduk di hamparan karpet, nanti juga kita dikumpulkan lagi oleh Allah di satu permadani yang terbuat dari sutra. Enak apa? Kita malam hari ini duduk di atas karpet, ya. Nanti dikumpulin lagi sama Allah di atas permadani yang terbuat dari sutra. Bukan hanya sekedar itu, difasilitasi oleh Allah ada dari 2 sorga pohon buah yang lebih banyak buahnya daripada daunnya. Kalau di dunia lebih banyak apanya? Di dunia lebih banyak daunnya, ini di sorga lebih banyak buahnya daripada daunnya. Masanya mau petik sambil diri bisa, sambil duduk bisa, sambil jongkok bisa, sambil tiduran bisa. Akhirnya ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau penghuni sorga itu manja mau makan buah tapi kagak mau metik. Kalau bahasa kita kan kebangetannya. Padahal buahnya nyengser ke bawah, udah disiapin oleh Allah, mau makan buah kagak mau metik. Bagaimana tuh ya Rasulullah? Kata Nabi, nanti buah itu sendiri yang maranin ke mulutnya, disuapin, dicaplokin, Pak. Subhanallah. Enak apa? Sekarang nih saya mau makan anggur, nyampe gak ke mulut saya? Kan? Kalau kita kagak ambil gak nyampe. Tapi fasilitas inilah surganya Allah. Makanya rugi orang kalau bilang cinta sama Nabi tapi dia tidak mau maulid. Rugi. Rugi gak Pak? Alhamdulillah. Makanya peluang buat kita. RT udah setuju teh. Kalau tiap malam di sini maulid, setuju nggak teh? Kan? Tiap malam maulid, subhanallah. Ya Pak, ini kan luar biasa nih. Majlis inilah yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Kita berharap dengan berkumpulnya melalui maulid Nabi, kita semuanya akan dikumpulkan di yaumil qiyamah. Kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, berkah rezekinya. Harapan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui maulid mudah-mudahan yang belum haji jadi haji, yang pengen umroh jadi umroh, yang sakit diangkat penyakitnya. Hajat cita-cita kita semuanya dikabul. Harapan akhir kehidupan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ala hazin niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.